Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terkhusus kepada Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas dan seluruh jajarannya. Semoga Allah senantiasa berkenan memberikan bimbingan dan kasih sayangnya pada kita sekalian. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersolawat kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, kita bersyukur. Kenapa? Sebagai seorang muslim mesti bangga terhadap agamanya. Sekarang ini jarang orang beragama bangga dengan agamanya. Yang Islam, muslim harusnya bangga dengan ajaran agamanya. Allah tidak pernah menurunkan agama yang lain selain agama Islam. Saya tahu persis, Pak. Saya yakin itu. Ya gak? Allah tidak pernah menurunkan agama yang lain. Pernah nggak menurunkan agama lain? Allah itu bukan Tuhan yang pelin-pelan. Allah itu sekali satu ya satu. Selama Tuhannya Allah, siapapun Rasulnya, apapun kitabnya, pasti Islam agamanya. Yakin, Pak? Iya. Aneh kalau setiap Rasul nanti diutus oleh Allah beda agama lagi. Nggak mungkin selama dia Tuhannya. Sampai hari ini Allah nggak pernah ganti. Ya nggak? Allahnya nggak pernah ganti. Boleh kitabnya ganti, boleh Rasulnya ganti. Tapi Allah nggak pernah ganti. Selama Tuhannya masih tetap Allah. Siapapun Rasulnya, apapun kitabnya, pasti Islam agamanya. Itu aja. Ya. Nabi Ibrahim nasihati putra-putranya, nasihati cucu-cucunya. Innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama untukmu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, oleh karena itu kamu jangan mati selain mati Islam. Sampai nggak boleh mati kalau nggak Islam. Qur'annya surat 2 Al-Baqarah ayatnya 132. Mudah-mudahan nggak pindah, Pak. Suratnya surat yang kedua Al-Baqarah
Jadi Nabi Ibrahim menasehati kepada anaknya, anak cucunya, termasuk Nabi Yakub menasehati anak cucunya, bahwa Islam itulah agama yang diturunkan Allah, dan Allah tidak pernah menurunkan agama yang lain selain agama Islam. Jadi Allah sendiri menyatakan innad dina indallahil Islam. Ayat ini jarang keluar, Pak, setelah ada adanya toleransi yang berlebihan ini ayat ini nggak pernah turun. Bahkan katanya kalau kamu baca ayat itu nanti menyinggung perasaan orang lain, itu urusan lain. Ya ngaji ya harus bener lah. Innad dina indallahil Islam. Harus berani menyatakan begitu. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Para jemaah sekalian, Rasulullah itu pernah bersabda, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beliau menyatakan, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Innal Islam, sesungguhnya Islam itu bada'a ghariban, awalnya itu datang dalam keadaan asing. Asing dan diasingkan. Bukan asing, asing diasingkan. Wasayaudu ghariban kama bada, lalu apa kembali jadi asing lagi. Jadi awalnya asing, akhirnya menjadi asing lagi. Tapi Nabi menyatakan fatuba lil ghuraba, berbahagia mereka yang asing itu. Justru berbahagia, asing tapi bahagia. Waqila ya Rasulullah, sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, wa mal ghuraba, yang dimaksud asing yang bahagia, yang macam apa? Nabi dengan tegas menyatakan, alladzi yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnahku ketika sunnahku itu diacak-acak oleh umatku. Jadi umat Nabi Muhammad yang menghilangkan sunnah ya ada, umat Nabi Muhammad yang menghidupkan sunnah ya ada. Mudah-mudahan kita termasuk yang menghidupkan tadi. Ya. Kita harus sadar para jamaah sekalian bahwa satu sisi Islam ini, syariat Islam ini ditegakkan, umat ini semangat berjuang untuk membela agama Allah. Satu sisi dihidupkanlah ajaran agama, syariat Islam dihidupkanlah, sunnah-sunnah Rasul dijalankannya. Tapi di sisi yang lain, ya, justru sunnah syariat agama Allah diacak-acak. Syariat agama Allah dihinakan, direndahkan, dilecehkan. Bahkan banyak juga sekarang ini orang yang bebas menghina agama, menistakan agama. Banyak nggak Pak? Banyak, bebas. Contoh pendapat yang sekarang lagi rame, boleh kita berangkat melaksanakan ibadah haji di mana saja, nggak perlu di tanah suci, karena Indonesia juga tanah suci kan. Ini pendapat ini justru menyesatkan. Ya kalau seorang orang semuanya ngaji, kalau semua umat Islam tidak semuanya ngaji, cuman ikut-ikutan, nah ini harga paling murah ini, haji paling murah ini. Sekarang pertanyaannya, kira-kira wukufnya di mana ya? Indramayu. Nah, melempar jumrahnya di mana? Di Kerawang. Terus tawafnya di mana? Mikir nggak kira-kira? Kalau orang ngaji itu jelas akan mendapat bantahan-bantahan dari beberapa ayat. Surat Ali Imran 95, 97, surat Al-Baqarah 197. Nggak ada tempat, nggak ada waktu yang ditentukan oleh yang lain. Mesti Allah yang menentukan. Ya. Jadi yang namanya haji itu tidak akan pernah berubah. Dari dulu ya di Mekah. Yang namanya wukuf ya di Padang Arafah. Yang namanya sa'i ya di Safa Marwah. Yang namanya tawaf ya di Ka'bah Baitullah. Yang namanya melempar jamarat ya di Mina. Ya nggak ada lagi kecuali di Mekah. Kemudian munculnya lagi pendapat bahwa seorang khatib boleh perempuan. Khatib Jumat boleh perempuan. Boleh sholat Jumat atau sholat yang lain, perempuan di depan barisannya.
Bahkan hari ini dianggap lagi ada yang mengatakan Al-Quran tidak menjadi kalamullah lagi. Al-Quran bukan lagi sebagai kalamullah. Ini kan merupakan sesuatu yang, kalau kembali kepada ayat tadi bahwa Islam itu asing, akan kembali jadi asing lagi. Tapi fatuba lil ghuraba, bahagia mereka yang asing. Alladzi yuhyuna ma amatan nas min sunnati, orang yang rajin menegakkan sunnah-sunnah Nabi di saat orang-orang sedang melecehkan ajaran Islam ini. Wah, ngaji-ngaji begini ini kan kayaknya udah langka sekarang, Pak. Ngaji-ngaji yang biasanya yang disampaikan toleransi. Betul, Pak? Iya. Jadi aslinya Islam itu nanti nggak diajarkan lagi. Ayat-ayat yang berkenaan dengan akidah itu mungkin jauh dari pandangan umat nantinya. Para jemaah sekalian, dulu pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, baru saja dilantik menjadi seorang khalifah. Baru beberapa bulan kemudian maka muncullah para nabi-nabi palsu. Nabi yang dikenal dengan Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab itu artinya adalah sang pendusta. Jadi dari dulu sang pendusta itu sudah ada. Dikatakan Musailamah Al-Kadzab, Sajjah Tamimiyah, Tulaikha itu muncul pada zaman kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Pada waktu itu tujuannya apa? Untuk menyesatkan umat manusia. Mereka mengaku sebagai seorang nabi, rasul. Jumlahnya tidak sedikit lagi. Ada nabi perempuan lagi namanya Musailamah. Al-Kadzab artinya adalah sang pendusta. Lalu diperangi sampai mereka tewas, hancur mereka. Itu terjadi pada zaman Khalifah Abu Bakar. Jadi setiap generasi, entah itu setiap milenium, entah setiap abad itu ada. Ya. Pada zaman kekuasaan Turki Utsmani, ada kan Kamal Ataturk, atau yang disebut-sebut dengan Mustafa Kamal, yang merubah negara Islam, bersyariat Islam menjadi negara yang sekuler. Dengan mendekati para ulama, mendekati agama, dia belajar agama untuk menghancurkan agama. Pada zaman Belanda, ketika kita dijajah Belanda, Aceh tidak bisa ditundukkan. Maka orang yang bernama Dr. Christian Senok-Orgronya belajar ke Mekah selama 10 tahun. Belajar agama Islam, belajar Al-Quran, As-Sunnah, belajar bahasa Arab. Belajarnya justru untuk menghancurkan Islam. Kemudian dia bergelar dengan seorang haji, namanya Haji Abdul Ghafur. Sampai sekarang ajaran sekuler itu berkembang. Itu dari Dr. Christian Senok-Orgronya. Kita nggak usah heran. Nah, zaman sekarang ini lebih dahsyat lagi. Panji Gumilang namanya. Ya, yang banyak ucapan-ucapannya mendiskreditkan agama. Dia bermadhab Bung Karno. Madhabnya Bung Karno. Waktu itu bapak-bapak lagi di mana itu? Masih remaja kali ya? Kan seumur juga dengan saya kan pada waktu itu. Ya kira-kira begitu. Kondisi ini hampir seperti itu hari ini, Pak. Para jemaah sekalian, jadi itu kondisinya yang terjadi hari ini. Seakan-akan wafatnya Nabi kita Muhammad SAW itu dibenarkan ketika Allah berfirman dalam surat 3. Surat 3 itu surat Ali Imran, ayatnya 114. Seakan-akan dibenarkan dengan ayat ini. Seakan-akan ayat ini sedang terjadi. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Surat berapa, Pak? Ali Imran. Surat berapa itu? Surat 3. Ayat berapa? 144. Hafal kan? Surat Ali Imran ayat 144. Hafal kan, Pak? Surat Ali Imran ayat 144. Hafal kan? Yang nggak hafal bunyinya. Kalau surat Ali Imran 144 hafal. Bunyinya yang enggak. Artinya, Pak, coba Pak,
Pak Haji, ya, pulang haji. Nah, mana? Suratnya, surat 3. Ayo. Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau terbunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Siapa yang berbalik ke belakang, maka dia akan mendatangkan mudarat kepada Allah. Tidak akan mendatangkan. Tidak akan mendatangkan. Maka dia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Nah, dari sini kelihatan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang beriman. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Dulu ada rasul namanya Ibrahim, dulu ada rasul namanya Musa, dulu ada rasul namanya Zakaria dan yang lain. Semua sudah berlalu. Muhammad hanyalah seorang rasul dan telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Lalu Allah bertanya, apa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum? Apakah jika dia wafat, kalau Nabi Muhammad wafat atau terbunuh, ya, apa imma ta'au qutilan qalabtum? Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian akan berbalik ke belakang jadi murtad kembali? Kalau Nabi Muhammad sudah nggak ada, apakah kita bisa kembali lagi jadi murtad? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Barang siapa yang kembali berbalik ke belakang alias murtad, bagi Allah nggak rugi sedikit pun. Kalau di Indonesia ini tiba-tiba murtad semua dari Islam, Allah nggak rugi, Pak. Nggak rugi. Kalau kita muslim yang hebat di negeri ini, Allah nggak beruntung juga. Betul, Pak? Wasayadzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan balasan, memberikan pahala buat mereka yang bersyukur. Quran surat yang ketiga Ali Imran 144. Maksudnya apa? Ini sudah dibicarakan oleh Allah begitu jauhnya 15 abad yang lalu. Nyatanya Nabi Muhammad wafat, muncul para nabi, nabi-nabi palsu. Nyatanya wafatnya nabi ini kemudian dijadikan oleh orang-orang yang memusuhi agama Islam, orang-orang munafik melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Ya, afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum? Apakah jika dia wafat? Itu kalimatnya istifham. Afa immata, apakah jika dia wafat? Ya. Au qutila, atau dibunuh? Engqalabtum, kalian akan berbalik ke belakang lagi. Nabi sudah nggak ada. Kata siapa Nabi nggak ada? Nabi sampai kapanpun masih tetap hidup. Yang wafat cuman jasadnya, ajarannya akan hidup selama-lamanya. Kan begitu, Pak. Kita harus yakin itu. Nah, para jamaah sekalian, lalu Allah bertanya kepada kita di dalam Quran surat yang ketiga, ayat yang ketiga, surat yang ketiga, surat Ali Imran tadi, ayat yang ke-101. Kalau tadi 144, sekarang 101. Fakaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad udiya ila siratim mustaqim. Benar ya? Bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Silakan, Pak. Bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Belum ketemu. Ayo. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir padahal Allah dibacakan kepada kamu dan Rasul pun pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalannya. Iya. Fakaifa takfurun, bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Wa antum tutla alaikum ayatullah, padahal dibacakan kepadamu ayat-ayat Allah. Kamu suka ngaji,
Kok sampai jadi kafir sih? Ya kan? Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah? Bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal dibacakan kepadamu ayat-ayat Allah? Wa fikum rasuluh, dan di tengah-tengah kamu ada rasul lagi. Wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, sungguh dia berada di dalam petunjuk jalan yang lurus. Intinya kita pegang Quran, pegang sunnah, pegang agama kita supaya kita tetap mendapat petunjuk dari Allah. Takutnya kita ikut-ikutan kafir, Pak. Karena Rasulullah diutus ke dunia ini nggak main-main, Pak, untuk mengadakan perubahan. Minad dulumat ilan nur itu perubahan nggak, Pak? Dari gelap menuju terang itu perubahan. Allah mengutus Nabi Muhammad membawa perubahan dari jahiliyah menuju pada Islam. Yang namanya perubahan itu kan dari yang jelek jadi yang baik, ya Pak ya. Kalau yang dari yang baik jadi yang jelek, perubahan nggak itu? Perusakan. Ada 3 ayat yang sama di dalam Quran. 3 ayat sama bunyinya, tapi tempatnya beda-beda. Ya, ayat ini berhubungan dengan perubahan. Misalnya surat yang ke-9, surat At-Taubah, ayat 33. Surat At-Taubah, surat 9, ayat 33. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Bener, Dek? Dek? Bener? Artinya, Dek? Yang keras. 9 ayat 33. At-Taubah ayat 33. Belum ketemu. Dialah yang telah mengutus rasul-rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk memenangkannya atas segala agamanya, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Walaupun orang musyrik tidak menyukainya. Walau karihal musyrikun. Orang musyrik nggak suka dari dulu, ya biarin. Kita maju terus. Perubahan, Pak. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya membawa petunjuk dan agama yang benar. Petunjuknya apa? Al-Quran. Agama yang benar apa? Al-Islam. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Untuk dimenangkan, diunggulkan terhadap din, terhadap agama-agama, terhadap paham-paham, isma-isma. Walau karihal musyrikun, sekalipun orang musyrik tidak suka, orang musyrik benci, nggak senang. Kata Quran, Pak. Jadi perubahan. Nabi Muhammad diutus oleh Allah selama 23 tahun untuk merubah tata cara hidup. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Bangsa jahiliyah selama 23 tahun berubah. Yang tadinya jahiliyah tiba-tiba menjadi kuntum khaira ummatin, menjadi umat yang terbaik selama 23 tahun, mengalami perubahan total. Ya. Jadi suratnya surat yang ke-9 ayat 33. Yang sama dengan ayat itu adanya dalam surat 61. Surat As-Saff ayat yang ke-9. Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Sama, Pak, ayatnya. Gimana artinya tadi? Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa? Untuk dimenangkan. Jadi kedatangan kita ke pengajian ini tujuannya untuk memenangkan agama, untuk mengunggulkan agama. Kalau nggak ada pengajian, nggak ada ceramah, Islam hilang, Pak. Hilang dari muka bumi ini. Walaupun jumlahnya mayoritas. Kalau nggak ada sholat jamaah, bayangin, Pak. Ya,
Berarti kita sedang apa ini? Sedang menghidupkan cahayanya Allah, sedang menghidupkan agamanya Allah. Kita termasuk orang-orang beruntung, Pak, insya Allah. Mudah-mudahan sepulang dari pengajian ini, dosa-dosa kita diampuni semua. Penyakit-penyakit kita hilang semua. Semangatlah terhadap agama, ya enggak? Ada nggak orang Islam sekarang yang nggak kagum sama agamanya? Banyak, karena nggak ngerti. Malah kadang-kadang diajarin untuk membenci agamanya sendiri. Banyak umat Islam yang tidak suka dengan Islamnya. Namanya Islamofobia. Padahal dia Muslim. Ngeri kan? Nah, dengan ngaji ini mudah-mudahan tidak seperti itu. Ada lagi ayat yang satu lagi yang sama. Adanya di mana, Pak? Di dalam surat 48. Surat 48 itu surat Al-Fatah. Ayat yang ke-28. Bunyinya sama. Cuman beda akhirnya ya, ada akhirnya beda itu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Yang terakhir, yang akhirnya yang beda. Ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda, dialah Allah yang mengutus rasulnya membawa petunjuk, membawa Al-Qur'an. Wa dinil haq, membawa agama Islam. Liyudhhirahu 'alad dini kullihi, untuk dimenangkan, untuk diunggulkan dengan isma-isma, dengan agama apapun, semuanya. 'Alad dini kullihi, seluruh agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. 3 ayat sama kan, Pak? Itu kebangkitan, itu perubahan, merubah sikap hidup orang-orang jahil. Orang-orang jahil, walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan, dialah Allah yang menurunkan seorang nabi di tengah-tengah bangsa yang ummi. Ummi itu tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, untuk membersihkan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, untuk mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, padahal sebelum mereka itu dalam keadaan sesat yang amat nyata. Dulunya sesat. Makanya Islam ketika disampaikan asing. Innal Islam bada'a ghariban, Islam awalnya asing, nggak dikenal. Apaan ini? Umumnya menyembah berhala, suruh nyembah kepada yang nggak kelihatan lagi. Kira-kira begitu, perubahan. Yeah. Itu tadi dalam surat apa? Surat 62 ayat yang kedua itu, surat Al-Jum'at ayat yang kedua, yang tadi barusan dibaca itu. Yaitu tentang tugas Rasulullah. Jadi Rasul itu ditugas untuk membenahi kaum yang buta huruf, yang jahil, untuk berubah menjadi yang terbaik. Inilah perubahan. Ya. Jadi Islam itu di mana-mana membawa perubahan. Kalau orang itu nggak ngaji, nggak akan berubah, Pak. Betul nggak? Ya, dari dulu yang ngikutin nenek moyang aja, udah nggak ada perubahan. Tapi dengan ngaji, dengan ayat-ayat sebagai wahyu Allah, merubah sikap hidup manusia. Maka para jamaah sekalian, orang-orang ahli kitab, orang-orang kafir, orang ahli kitab, orang musyrik, itu tidak akan pernah berubah seumur-umur, seandainya Nabi Muhammad tidak datang ke dunia ini. Jadi orang-orang kafir yang terdiri dari ahli kitab, katanya nggak boleh bilang kafir ya, Pak ya. Ya susah dakwanya gimana. Qur'annya surat Al-Bayyinah, surat 98, namanya surat Al-Bayyinah. Itu orang-orang kafir, ahli kitab, orang musyrik itu bertahan. Dia tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datangnya Rasulullah. Tuh. Jadi setelah Nabi Muhammad datang membawa risalah Nabi tahun 611 Masehi. Saya masih ingat, Pak. Baca bukunya. Tahun 611 Masehi, itu zamannya gelap gulita, dunia itu belum ketemu, itu yang namanya benua Amerika belum ketemu. Nabi sudah menyampaikan wahyu ini.
Ya. Suratnya surat yang ke-98 ayat pertama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Benar nggak? Apal kan? Artinya orang-orang yang kufur dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agamanya. aturan mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti yang nyata itu datangnya Nabi Muhammad. Orang-orang kafir, ahlil kitab. Ahlil kitab itu Yahudi, Nasrani, ahlil kitab. Orang kafir yang menolak agama Islam. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak akan meninggalkan agama mereka. Enggak akan meninggalkan. Saya tahu persis, Pak. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampailah kepada Nabi Muhammad diturunkan. Jadi Nabi Muhammad itulah pembawa perubahan. Siapa dia yang diturunkan sebagai apa namanya? Bayyinah tadi, bukti yang nyata tadi. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Apa artinya? Seorang rasul yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yang di dalamnya terdapat fiha kutubun qayyimah, di dalamnya ada kitab yang lurus. Jadi rasulun, seorang rasul, Nabi Muhammad diutus oleh Allah, yatlu suhufan, yang membacakan lembaran-lembaran. Mutahhara itu suci. Yang dikatakan oleh Panji Gumilang, Quran ini bukan firman Allah. Kenapa lembaran, Pak? Quran itu waktu itu nggak seperti ini, nggak seperti yang kita bawa ini. Quran itu dulu kan lembaran bentuknya. Ketika wahyu itu turun, ditulis di pelepah kurma, ditulis lagi di kulit-kulit kambing, ditulis lagi di kulit-kulit unta. Kemudian dikumpulkan di rumahnya Hafsah. Hafsah itu istri Nabi, istri dari putrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mertuanya Nabi, Pak. Mertuanya dengan mantunya lebih tuaan mantunya lah. Nggak masalah, ya nggak? Ditumpuk di rumahnya itu. Suhuf bentuknya, suhuf itu lembaran. Dulu belum ada kertas, belum. Jadi Nabi Muhammad itu kalau mendapat wahyu tidak ditulis, yang nulis orang lain. Nabi nggak bisa nulis. Nabi itu buta huruf, nggak bisa nulis. 30 juz dikumpulkan di rumahnya Hafsah bin Umar bin Khattab, binti Umar bin Khattab. Baru nanti ditulis ketika Nabi sudah wafat. Ketika terjadi perang Yamamah, umat Islam gugur di medan perang, 75 orang yang hafal Al-Quran. Ketika memerangi Nabi palsu itu gugur di medan perang. 75, Pak, 75 orang yang hafal Al-Quran. Ini ada 75 nggak? Ada? Kurang lebih. Tapi nggak ada hafal Quran kan? Itu 75 orang gugur di medan perang karena hafal Al-Quran. Sayyidina Umar sedih sekali. Ini kalau nggak segera Quran ini dibukukan, kasihan itu orang Al-Ikhlas itu. Kalau nggak ada Quran dibukukan, kita mau ngaji apa, Pak? Nabi sudah wafat, Qurannya nggak dibukukan, kita kan nggak ngerti apa-apa. Zaid bin Sabit yang suruh membukukan Al-Quran itu, dia pernah mengatakan begini, seandainya aku dikasih tugas, aku lebih baik mengangkat sebuah gunung daripada nulis Al-Quran ini. Bayangkan, Pak, 30 juz ini dibuatnya, disusunnya sejak zaman Abu Bakar sampai Sayyidina Utsman bin Khattab baru jadi. Itu rumit, Pak. 30 juz itu kan misa-misa kan, ditulis di pelepah kurma, di apa namanya, kulit-kulit kambing. Bagaimana ayat ini ketemunya ini? Nah, kalau kita nggak punya ilmunya, gimana cara menyusunnya? Bisa saja ditulis
wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya nggak ngerti nulis. Ini Masya Allah. Makanya Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Rasul datang. Orang-orang ahli kitab, orang kafir, orang musyrik yang tadinya kekeh tidak mau meninggalkan agamanya, datangnya Rasulullah membawa pengaruh yang amat besar, membawa perubahan yang luar biasa. Ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ayat berapa itu, Pak? Pak. Ayo diartikan. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan diberikan Alkitab setelah Nabi Muhammad datang, mereka berpecah belah. Orang ahli kitab Yahudi Nasrani itu sebelum datangnya Nabi Muhammad nggak pernah berpecah belah. Mereka rukun dan damai dalam kesesatan. Rukun damai dalam kesesatan. Ya Allah, yang satu menyembah Yahweh, yang satu menyembah Trinitas. Mereka rukun dan damai. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ya. Jadi sebelum datangnya utusan Allah yang bernama Muhammad Rasulullah ini, ahli kitab ini rukun dan damai, mereka tidak pernah cerai-berai. Tidak pernah berubah. Tapi setelah datangnya Nabi Muhammad, mereka mulai bercerai-berai. Kenapa? Karena ternyata ajaran yang dibawa itu salah. Sebagian akan ikut Rasulullah, sebagian bertahan. Mereka kemudian bermusuhan satu sama lain. Ya kan, kalau ada istilah ceritanya kan ada Protestan, ada Katolik, itu dari itu. Yang protes itu disebut Protestan karena berbeda ini. Nah, pengikut Nabi itu mulai berkembang di mana-mana. Itulah perubahan. Jadi hasil daripada innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hampir seluruh dunia ini terpesona dengan Islam yang dibawa Rasulullah. Apa sih tujuannya Nabi Muhammad itu? Kan cuma satu menurut yang kelima itu, ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintah cuman untuk ibadah kepada Allah. Beragama ini kan cuma ibadah, Pak. Kok susah amat suruh ibadah menyembah Allah dengan sholat, membayar zakat, wadhalika dinul qayyimah. Demikian itulah agama yang lurus. Perubahan yang sudah dialami oleh Dr. Michael Hart sampai Nabi ditaruh yang paling nomor 1. 100 tokoh di dunia ditulis oleh Dr. Michael Hart dalam bukunya Nabi Muhammad nomor 1. Ya, padahal Nabi Muhammad, padahal yang nulis ini Dr. Michael Hart agamanya apa? Beda dengan Raswindo. Iya kan? Nabi Muhammad nomor 7. Soeharto nomor 1. Masuk penjara dia. Sekarang cengar-cengir dia. Nah, cengar-cengir dia itu. Pengakuan dunia sudah jelas, makanya insya Allah tinggal bagaimana kita sebagai seorang muslim ini tunjukkan kepada mereka, kepada orang-orang non-muslim. Saya kalau ada orang masuk Islam, saya bilang, setelah kamu Islam, jangan melihat orang Islam, tapi melihat ajaran Islam. Kalau melihat orang Islam nggak yakin sih, Pak. Ya nggak? Ya. Iya. Tapi kalau melihat ajaran Islam, yakin, Pak. Betul nggak? Ya. Bukan orangnya Islam. Sekarang orang Islam ini apa kerjanya? Orang Islam yang sekarang ini kebanyakan apa? Apalagi kalau dia tidak pernah belajar agama. Oleh karena itulah para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan perubahan-perubahan ini terus akan terjadi.
akan membawa perubahan yang signifikan ya, terutama di negeri kita. Di negeri kita ini mayoritas muslimnya, tetapi mayoritas yang tidak berkualitas. Mayoritas tadi tidak berkualitas, sehingga kehilangan 4 tas. Kehilangan identitas, kehilangan loyalitas, kehilangan integritas, yang terakhir kehilangan solidaritas. Itulah Islam ya. Insya Allah Pak, dengan ngaji, ya walaupun mungkin ngaji kita cuma segini, seperti ini, tapi inilah renungan. Dan yang saya sampaikan adalah barang-barang yang sangat berharga. Apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak ya. Saya rasa ini aja. Ada yang mau nanya nggak? Itu sudah bunyi tit-tit. Silakan Pak. Ada yang mau nanya nggak? Cukup ya? Cukup. Jadi Rasulullah diutus ke dunia ini membawa apa? Membawa perubahan. Kita sebentar lagi juga harus mengadakan perubahan. Di negeri kita harus berubah. Kalau nggak berubah repot Pak. Insya Allah. Mari kita akhiri dengan baca istighfar, doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.